Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zagiah Darojah. Saya akan melanjutkan cerita perjalanan kami, saya dan suami saya di negara Mesir. Nah, kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya ke kota Taba. Kota Taba adalah kota paling timur dan utara ya di negeri Mesir. Karena kami akan melanjutkan perjalanan dari negeri Mesir ke negeri Palestina, oleh karena itu kami harus melewati kota Taba karena menggunakan perjalanan darat. Kota Taba adalah kota perbatasan antara Mesir dan Palestina. Jadi nanti setelah kami tiba di kota Taba, kami akan menginap 1 hari, kemudian dilanjutkan untuk melewati border Israel menuju ke negeri Israel atau Palestina. Yuk ikuti jalan-jalan saya dan suami saya Arif RH di perjalanan jelajah negeri para nabi Mesir part 3. Untuk menuju kota Taba dari Kairo kami butuh waktu yang cukup panjang, yaitu 7 jam. Di sepanjang perjalanan ini terbentang luas gurun pasir ya, tetapi subhanallah ya, meskipun di antara gunung pasir yang membentang luas, tetapi pembangunan terus berlanjut. Sarana dan prasarana untuk kehidupan manusia dibangun dengan baik. Seperti disampaikan oleh Sahir, tour guide kami, hanya di area Sungai Nil saja yang banyak penduduknya. Jadi selain di sekitar wilayah Sungai Nil di Mesir, seolah tidak ada kehidupan manusia ya. Jadi benar-benar hanya padang pasir yang membentang sangat luas. Apalagi ini adalah pegunungan-pegunungan semuanya ya. Jadi tidak terlihat ada bangunan atau kehidupan yang dihuni oleh manusia. Tetapi nanti ada ya orang-orang yang tinggal di kota-kota kecil di sekitar Mesir Timur Utara ini. Nah, ini kami melewati pegunungan yang sangat panjang, termasuk di sini adalah nanti kita ketemu dengan yang namanya Pegunungan Sinai. Ya, ini pegunungan yang sangat terkenal ya karena sejarahnya dengan Nabi Musa. Ya, dari Nabi Musa dulu pergi dari Mesir ya, beliau tinggal di Sinai bersama kaumnya. Nah, pegunungan-pegunungan ini diantaranya adalah Pegunungan Sinai yang ditinggali oleh Nabi Musa. Di sini ada Gunung Musa namanya, tetapi kami tidak singgah di sana karena keterbatasan waktu. Tetapi banyak sekali pengunjung yang datang untuk sekedar berziarah ya, napak tilas ke gunung yang dulu Nabi Musa diberikan wahyunya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia yang disebut Jabal Musa. Saya dikasih tahu Sahir ya, atau Gunung Musa, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyunya. Wah, ini gimana ya, dulu Nabi Musa tinggal di gunung pasir seperti ini tapi masih bisa hidup nih bersama kaumnya. Seperti Jabal itu, Jabal Musa. Kami juga akan melewati terusan Suez namanya ya, terusan yang sangat terkenal. Terusan Suez adalah jalur air buatan manusia di Mesir yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Ya, dengan terusan Suez ini mengakses untuk penyeberangan Eropa Asia. Jadi terpangkas yang harusnya biasanya dulu muter, dengan adanya terusan Suez ini perjalanannya menjadi jauh lebih singkat. Nah, terusan Suez ini menjadi jalur pelayaran terpenting di dunia, memfasilitasi perdagangan global. Dari dulu terusan Suez ini menjadi sesuatu yang direbutkan ya antar negara-negara. Tetapi saat ini di bawah kekuasaan negara Mesir. Kita nggak lihat air terusan Suez, tapi kita masuk di bawah air terusan Suez. Ini semua ini Bapak Ibu daerah militer, no foto, no ini. Terletak atas sebuah pulau namanya Pulau Fir'aun.
Di sini sebentar lagi Bapak Ibu kita akan lihat salah satu pulau yang terletak antara Jadi kami melewati bawah terusan Suez. Jadi di bawah terusan Suez itu ada terowongan yang kami lewati untuk kami bisa sampai ke negara Palestina. Wah, sayangnya tidak bisa disuting ya karena di bawah terowongan. Biasa Allah mewahyukan Nabi Musa. Bani Israel jalan sampai di sini, tetapi mereka tidak ikut nabinya yang sudah menyelamatkan mereka. Musa, kami berdua jalan. Kasih Kami mau tahu juga istirahat. bahwa ada sebuah wilayah yang dulunya ini menjadi tempat Nabi Musa dan kaumnya bertempat tinggal. Nah, di situ juga ada yang namanya Sumur Musa. Sumur yang sampai saat ini masih memiliki air ya, masih menjadi sumber mata air di wilayah ini. Meskipun wilayahnya seperti gersang seperti ini, tetapi di situ ada Sumur Musa yang dari zamannya Nabi Musa dulu itu dipakai untuk sumber air dan masih ada sampai sekarang digunakan juga untuk masyarakat setempat. Nah, ini makanya banyak gembala kambing di sini ya, dan konon katanya di sini banyak masyarakat Badui. Jadi di sini salah satu wilayah yang cukup subur karena ada mata airnya. Tapi kami nggak turun ya, tidak melihat dan tidak merasakan Sumur Musa karena keterbatasan waktu. Jadi kami hanya melihat dari bus saja kondisi wilayah yang katanya dulu menjadi tempat tinggal Nabi Musa dan kaumnya di Sinai. Ya, di sini sudah mulai ada kehidupan dan kami akan istirahat sejenak untuk makan siang. Ini namanya kota kecil ya, namanya kota Abu Zenima. Tapi di sini juga ada resort-resort yang biasanya dipakai untuk orang-orang berlibur. Ya, karena ini di dekat pantai yaitu Laut Merah. Jadi banyak orang-orang yang berkunjung ke wilayah ini untuk sekedar berlibur.
Nah, ini salah satu resort ya di kota Abu Zanima. Bayangkan dulu Nabi Musa membelah Laut Merah barangkali sampai di sini ya, di perbukitan Sinai. Nah, sekarang sudah menjadi satu wilayah meskipun sepertinya jarang penduduknya begitu ya, tetapi ternyata ada juga resort yang dibuat untuk liburan. Karena apa? Karena sangat menarik ya. Ini berhadapan langsung dengan Laut Merah. Kami berhenti di sini untuk makan siang dengan menu Arab ya. Dan kami menikmati pantai di Laut Merah kota ini. Ya, sampai tidak tahu ngomong apa ya saya, karena lupa tidak pakai mic, sementara deru ombak lautnya sangat deras, akhirnya nggak kedengeran suaranya. Tapi intinya ini adalah Laut Merah ya, di tepi restoran yang kami singgahi. Siang-siang jadinya panas terik sekali, tapi ini lumayan ya, bisa menikmati Laut Merah di siang bolong di kota Mesir. Setelah kenyang dan juga beribadah ya, sholat sekalian di restoran yang kami singgahi, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju kota tujuan, yaitu kota Taba. Nah, sepanjang perjalanan ini semuanya adalah wilayah-wilayah yang sangat indah. Konon kata si Sahir itu seperti Balinya Mesir ya, jadi karena ini di dekat pantai yang indah, banyak resort dibangun ya di wilayah ini untuk para orang-orang yang ingin berlibur. Jadi di sini di sepanjang perjalanan atau di antara pantai-pantai Laut Merah ini banyak sekali resort ya, glamping dan lain sebagainya yang dibangun. Ini memang lautnya jernih sekali ya di sini, pas dengan sunset yang mulai terlihat. Ini sangat indah memang, tetapi ini bukan resort yang akan kami tinggali untuk malam hari ini. Kami akan tinggal di resort yang berbeda di Kota Taba. Tapi bisa terlihat di sini ya keindahan lautnya. Tetapi mayoritas hotel itu masih tertutup setelah perang Gaza. Betul. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi dengan bendera Mesir yang berada dua warna dari bendera Indonesia, merah hitam, merah putih di sini ditampakkan hitam.
Oh enggak, nama saja. Nama saja, ya. Nah, akhirnya sampai juga di kota Taba. Ini adalah Strand Beach Resort namanya, yang akan kami tinggali untuk 1 malam di hari ini. Ini resort yang sangat luas sekali, meskipun merupakan bangunan lama, tapi masih terjaga dengan sangat baik dan kelihatan mewahnya. Konon ini sudah cukup lumayan lawas nih resort ini, dan dulu ini dipakai untuk para bangsawan ya, Timur Tengah ketika mereka melawat ya ke Mesir. Ini resort untuk mereka. Nah, ini saya menginap di sini bersama rombongan, dan ini adalah salah satu resort yang sangat indah di kota Mesir. Ini dia kamarnya, ya terlihat ya, ini kamar model lawas, cukup berbau-bau singup ya, karena memang ini luas sekali ya, jadi mungkin ada ratusan kamar, dan saya kebagian di pojok ini, lumayan ngeri juga ya, tetapi ya untungnya ada suami, jadi bisa nemenin ya, karena memandang keluar itu, wah ya, itu luas sekali. Jadi kayaknya sepi sekali gitu ya di kamar kami. Tapi alhamdulillah aman, dan kami bisa istirahat dengan nyenyak. Demi bisa menikmati sunrise di kota Taba, di resort Strand Beach ini, kami bangun lumayan pagi ya, dan ini sangat indah sekali. Kami keliling ke seluruh resort dan juga pantainya, benar-benar menikmati indahnya Laut Merah di kota Mesir di sini, dengan resort yang sangat indah ya, pemandangan pantai yang sangat indah. Ini benar-benar menjadi rasa syukur terdalam tersendiri untuk saya. Alhamdulillah diperjalankan sampai di Mesir, di kota yang dulu pernah menjadi tempat tinggalnya Nabi Musa, dan sekarang ada di sebuah resort yang sangat cantik di depan Laut Merah. Luar biasa. Hai, assalamualaikum. Ya, saya sedang berada di sebuah resort di kota Taba ya, dan ini resortnya sangat indah sekali, pas di depan Laut Merah. Ini di belakang saya Laut Merah ya. Ini pukul 5:30 pagi ya, hawanya sangat dingin, mataharinya belum kelihatan ya. Kita udah mau perjalanan, jadi kita syuting dulu di sini. Yang itu yang gemerlap di sebelah sana itu negeri Jordan. Ya,
ya, itu yang kelip-kelip di seberang Laut Merah itu negeri Jordan. Terus yang sebelah utara sana itu Palestina ya, dan sebelah selatan sana itu Saudi Arabia. Jadi ini Laut Merah dikelilingi oleh beberapa negara, Mesir, Jordan, Palestina, sama Saudi Arabia. Di sini sangat dingin ya, ini mungkin suhunya ada 14 atau 15 derajat Celcius. Nah, kita nanti akan perjalanan ke negeri Palestina. Alhamdulillah bisa sampai di sini ya, ini sebuah karunia, Masya Allah ya. Terima kasih. Yuk teman-teman main ke sini, kita akan foto-foto di Laut Merah. Ya, beginilah suasana indahnya Laut Merah di depannya Strand Beach Resort Taba, Mesir ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang perjalanan saya ke negara setelah Mesir, yaitu Palestina. Setelah sarapan dari resort ini, kami melanjutkan perjalanan menuju border Israel. Gimana rasanya menuju border Israel? Wah, deg-degan sekali ya, karena ada yang tidak diterima ya. Kalau tidak diterima berarti ya kembali ke sini ya, sambil menunggu teman-teman yang diterima masuk ke Israel atau Palestina. Tetapi alhamdulillah nanti saya ceritakan di video berikutnya bagaimana memasuki border Israel. Ya, kami lanjutkan dulu perjalanannya menuju Israel atau Palestina dari kota Taba, Mesir. Sampai jumpa di video berikutnya, jelajah negeri para nabi, yaitu negara Palestina. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.